Kemudian ada kitab, nah kalau itu tadi khusus madhab Syafi'i, ini ada kitab 4 madhab. Ya, jadi ini pengarangnya adalah Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Beliau ini mengkomparasi, membandingkan pendapat 4 madhab, yakni madhab Abu Hanifah, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad bin Hambal. Ini juz kelima, itu juz 1, 2, 3, 4-nya ada. Ini memang 5 juz. Nah, kemudian di juz 5 di halaman 366 ada pembahasan tentang syurutul imamah. Ya, syarat-syarat imamah. Disebutkan ittafaqal a'immatu rahimahullahu taala ala annal imamata fardun. Jadi kata beliau ittafaqa, ittifaq, sepakat. Siapa yang sepakat? A'immah. A'immah itu jamak dari imam. Maksudnya siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi 4 imam ini kata Imam Abdurrahman Al-Jaziri ittifaq, sepakat. Tentang apa? Ala annal imamata fardun. Bahwasanya imamah, yang di kitab itu disebut imamah itu ya khilafah, ya imaratul mukminin. Itu hukumnya fardun, wajib. Bangun logika begini. Salat itu kan ajaran Islam. Salat itu ajaran Islam. Maka salat itu boleh dipelajari, boleh dikaji, boleh didiskusikan, boleh diterapkan. Bukan hanya boleh, bahkan wajib, kan begitu. Puasa juga begitu, ajaran Islam. Dia wajib dipelajari, wajib diamalkan. Haji ajaran Islam, wajib dipelajari bagi yang akan berangkat, wajib dilakukan bagi yang sudah memenuhi syarat, yakni istitoah. Nah, khilafah itu juga begitu. Khilafah itu ajaran Islam. Maka berarti dia boleh dipelajari, boleh dikaji, boleh diskusikan, boleh juga diwacanakan untuk diterapkan. Karena jangankan di kitab-kitab yang tebel ini, di buku MAN kelas 12, Madrasah Aliyah Negeri kelas 12, nanti bisa di-set, antum tunjukkan, nanti carikan itu. Itu jelas disebut bahwa khilafah itulah sistem kepemimpinan Islam. Dan hukum menegakkannya di buku MAN itu resmi dikeluarkan Kemenak, Kementerian Agama. Itu disebutkan menegakkannya hukumnya fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Jika ada sekelompok orang telah melakukannya, maka yang lain gugur kewajibannya, kan begitu. Tapi selama belum ada yang bisa menegakkannya, yang lain masih kena kewajiban itu. Sebagaimana penyelenggaraan jenazah, kan. Nah, itu. Jadi kesimpulannya khilafah itu ajaran Islam. Maka karena dia ajaran Islam, maka tidak layak untuk dilarang. Kalau ada putusan yang melarang ajaran khilafah, berarti dia bermusuhan dengan Allah. Ya, karena melarang ajaran Islam. Kalau PKI dilarang wajar. Karena kita ini negara bertuhan, jelas ketuhanan yang Maha Esa. Tapi sementara PKI, komunis, itu dia tidak bertuhan. Wajar kalau kemudian disebut wajar untuk dilarang. Itu ininya. Kemudian mohon izin berarti ya, saya akan menunjukkan sejumlah kitab. Nah, ini mulai dari yang mana dulu ya? Nah, tinjauan pustaka ini ya. Mulai dari yang ini dulu. Ini kitab judulnya Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Mu'tamad itu kalau dalam mazhab Syafi'i artinya yang kredibel, yang resmi. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada beberapa pendapat. Nah, nanti muhakkik ya, yang peneliti ulama-ulama mazhab Syafi'i seperti Imam An-Nawawi itu kemudian meneliti mana yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Nah, itu disebut mu'tamad. Nah, ya. Nah, lalu kemudian yang mu'tamad itu dikumpulkan oleh seorang profesor doktor dari Suriah namanya Syekh Muhammad Zuhaili. Kitab ini beliau ini adiknya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Nah, kitab ini ada 5 jilid, itu jilid 1, 2, dan 3, 4-nya, ini jilid 5-nya. Nah, di jilid 5, di halaman 258, itu ada pembahasan tentang al-imamah. Al-imamah atau khilafah. Jadi disebutkan begini, al-imamatu hiya nizamul hukmi fil Islam. Imamah itulah sistem pemerintahan dalam Islam. Wahya ri'asatul amatu fi syu'unuddin wa dunya, seperti yang biasa sampaikan tadi. Jadi imamah itu adalah ri'asah, kepemimpinan ammah, umum, fi syu'unuddin wa dunya, untuk mengurusi urusan agama dan keduniawian. Jadi agama artinya menerapkan Islam,
keduniawian, artinya mengatur urusan masyarakat ini dengan Islam juga gitu. Wal imamu huwa raisul a'la. Jadi imam itu adalah pemimpin tertinggi. Wal imamatu wal khilafatu wa imaratul mu'minin hiya alfadzun mutaradifatun. Jadi imamah, khilafah, imaratul mu'minin itu adalah lafaz yang sinonim. Muradifah itu artinya sinonim. Wa yajuzu ayyuqala lil imam al khalifah wal imam wa amirul mu'minin. Jadi pemimpin imamah, khilafah atau amirul mu'minin itu boleh disebut khalifah, boleh disebut imam, boleh juga disebut amirul mu'minin. Nah, ini satu kitab. Ini bukan kitabnya Hizbut Tahrir. Beliau bukan aktivis Hizbut Tahrir. Apalagi ini disebut mu'tamad fi fiqh Syafi'i. Berarti inilah pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, kemudian dilanjutkan sedikit lagi, al-wasfu syar'iyyu lil imam, ya, sifat syar'i dari imam. Al-imamatu fardun wajibun. Imam itu, imamah itu, ya, khilafah itu fardu lagi wajib. Li'annahu labudda lil ummati min imamin yuqimuddin. Oleh karena itulah tidak boleh tidak, alias harus bagi umat itu ada imam yang akan menegakkan agama, wayan suruh sunnah dan menolong sunnah, wayan tasifu lil mazlumin, menolong orang-orang yang terzalimi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kitabnya monggo di perso. Sampun mirsa mau dereng kan gitu. Nah, itu silahkan. Jangan sampai komentar film JKDN tapi belum nonton filmnya kan. Nah, silahkan. Wah, ya, putih tapi saya kuningi itu, hijau. Nah, kemudian ada kitab. Nah, kalau itu tadi khusus mazhab Syafi'i, ini ada kitab 4 mazhab. Ya, jadi ini pengarangnya adalah Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Beliau ini mengkomparasi, membandingkan pendapat 4 mazhab, yakni mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Ini juz kelima, itu juz 1, 2, 3, 4-nya ada. Ini memang 5 juz. Nah, kemudian di juz 5, di halaman 366 ada pembahasan tentang syurutul imamah, ya, syarat-syarat imamah. Disebutkan ittafaqal a'immatu rahimahullahu ta'ala ala annal imamata fardun. Jadi kata beliau ittifaq, sepakat. Siapa yang sepakat? A'immah. A'immah itu jamak dari imam. Maksudnya siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi 4 imam ini kata Imam Abdurrahman Al-Jaziri ittifaq, sepakat. Tentang apa? Ala annal imamata fardun. Bahwasanya imamah, yang di kitab itu disebut imamah itu ya khilafah, ya imaratul mu'minin. Itu hukumnya fardun, wajib. Kalau disebut fardun itu sudah nggak ada khilaf lagi. Karena kalau dalam mazhab Abu Hanifah, mereka membedakan antara fardu dengan wajib. Nah, kalau 3 mazhab yang lain selain Abu Hanifah, fardu dengan wajib itu sama. Jadi kalau dalam mazhab Abu Hanifah, fardu itu kewajiban, perintah yang tegas yang dibangun berdasarkan dalil yang qat'i. Kalau wajib itu dalilnya zonni, itu mazhab Hanafi. Nah, tapi kalau disebut fardun itu sudah artinya Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali sama, artinya wajib. Nah, ini monggo dipirsa. Enggak apa-apa, dilihat saja. Jadi supaya daftar pustakanya jelas. Oh ya. Jangan dikira subscribe. Nah, ini kalau ini kitab tua, lumayan tua. Ini judulnya Al-Majmu'u Syarhul Muhadzab. Jadi Imam Syarazi, ulama mazhab Syafi'i itu ada mengarang kitab namanya Kitab Al-Muhadzab. Kemudian disyarah oleh Imam An-Nawawi. Nah, judul kitabnya di Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Cuma Imam Syafi'i ini Imam Nawawi tidak sampai selesai. Beliau keburu wafat, sudah belum selesai kitab ini. Lalu dilanjutkan oleh imam selanjutnya sampai pada juz yang ke-21 ini disyarah kitab Muhadzab ini oleh Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i. Ini ada berapa juz itu? 23 juz. Nah, ini juz yang ke-21. Nah, di juz ke-21 ini supaya jelas gitu kan, supaya selama ini kan dianggap mengada-ngada
HTI apa Hizbut Khilafah ala HTI. Ini Imam ulama mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i. Imam Nawawi itu beliau wafat tahun 676. Hizbut Tahrir belum ada. Ya. Nah, disebutkan di sini begini. Langsung saja. Ijtama'u ala nasbil imam. Jadi disebutkan para sahabat itu telah bersepakat tentang wajibnya nasbul imam, mengangkat imam. Nah, kalau disebut imam, itu nanti saya lanjutkan. Wal muradu bil imam ra'isul a'la lid-daulah. Jadi yang disebut imam itu adalah imam pemimpin tertinggi, ra'isul a'la lid-daulah, bagi negara. Bukan imam sholat, bukan imam madhab, ya, ya, atau jadilah imamku, maksudnya akhwat kamu bersediakah engkau jadi imamku, nah itu bukan itu, maksudnya. Aku bersedia jadi makmummu. Nah, lanjut, wal imamatu wal khilafatu imaratul mu'minin mutaradifatun. Jadi redaksinya sama dengan yang di situ, cuma bedanya di situ ada alfazu. Nah, ada sedikit pertambahan. Nah, jadi imamah, khilafah, dan imaratul mu'minin mutaradifatun. Sinonim. Kalau di situ disebutkan alfazun muradifatun. Nah, kan itu ada tambahan alfaz. Alfaz itu jamak dari lafzun. Wal muradu biha. Nah, yang dimaksud dengan imamah, khilafah, atau imaratul mu'minin itulah riyasatul amatu fi syu'uniddin wa dunya. Sama persis dengan situ. Kepemimpinan umum untuk urusan agama dan dunia. Nah, kemudian sedikit lanjutkan. Wayara Ibnu Hazm, kata Syekh Al-Muti'i, Imam Ibnu Hazm berpendapat. Beliau ini termasuk tokoh mazhab Zahiri. Imam Ibnu Hazm namanya. Annal imama, sesungguhnya imam, idza utliqa, jika dimutlakan, artinya hanya sebut al-imam gitu, maka maksudnya unsurifa ilal khalifah. Jadi kalau disebut imam, itu maksudnya adalah khalifah. Nah, amma idza quyida, tapi kalau itu ditakyid, dibatasi. Ya, ini nanti ulun contohkan dibatasi itu apa maksudnya. Unsurifa ila ma quyida bihi, maka itu dialihkan maknanya kepada apa yang ditakyidi itu. Contoh imamus shalah. Jadi kalau disebut imamus shalah, berarti itu bukan imam dalam arti pemimpin negara. Nah, kalau disebut imamul hadis, berarti imam hadis, ahli hadis. Pemimpin para ulama-ulama hadis, muhaddisin, bukan imam negara. Atau kalau disebut imamul qaum, berarti pemimpin satu kaum, bukan pemimpin negara. Tapi kalau dimutlakan disebutkan lafaz imam, itu berarti maksudnya adalah khalifah. Ya, jadi kalau disebut imam itu khalifah. Maka kalau monggo dipirsa. Ya. Jadi kalau dalam kitab-kitab itu misalkan disebutkan wajibnya nasbul imam, itu berarti nasbul khalifah. Wajibnya mengangkat khalifah. Nah, ini ada satu kitab lagi, baru dikaji pagi tadi. Tipis sekali kitabnya. Ini dikaji hampir di semua pesantren di Indonesia. Syarah Ta'lim Muta'alim. Jadi disebutkan begini, ketika membahas tentang fardu kifayah. Ada pembahasan begini. Ada pembahasan, nah, fayajibu 'alal imami ayya'mura bidzalik wa yujbira ahlal buldah 'ala dzalik. Jadi ini bahas masalah fardu kifayah. Kalau di satu wilayah, kata Imam Zarnuzi, itu ada kefarduan kifayah yang belum terwujud, maka imam disebutkan sini wayajibul imam, maka itu fayajibu alal imam, maka wajib atas imam itu untuk menyuruh, memaksa bahkan penduduk negeri itu untuk belajar hukum-hukum fardu kifayah, kan begitu. Nah, disebutkan di sana fayajibu alal imam. Siapa itu imam? Di syarahnya disebutkan fayajibul alal imam ay al khalifah. Nih, jelas ini. Ya kan? Ay al khalifah. Jadi kalau disebut imam itu maksudnya adalah khalifah. Maka kita misalkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Shawa'iqul Mukhriqah, ketika beliau mengatakan i'lam aidon, wajib pula diketahui, kata beliau, anna sahabata ridwanallah alaihim, bahwasanya para sahabat semoga Allah meridai mereka, ajma'u, mereka telah bersepakat, mereka telah ijma' ala anna nasbal imami, bahwasanya mengangkat imam. Nah, berarti imam yang dimaksud di sana adalah khalifah. Ba'da inqiradi zamanin nabawiyah fard wajibun, kata beliau. Setelah berakhirnya zaman kenabian itu adalah hukumnya wajib. Kan disebutkan di sana nasbul imam, berarti maksudnya nasbul khalifah, bukan sembarang pemimpin.
Al-Khalifah. Jadi maksudnya apa? Bukan presiden, bukan raja, bukan kaisar, bukan perdana menteri. Itu maksudnya. Kalau ingin dipertegas. Bahkan kata Imam Hajar Al-Haythami, bal ja'alahu ahammal wajibat. Bahkan para sahabat menjadikan mengangkat imam setelah wafatnya Rasul itu adalah ahammal wajibat, kewajiban yang paling penting. Kenapa kok paling penting? Bihaitsu, kata beliau, istighaluhu an dafni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa dilihat dari bahwasanya para sahabat lebih mendahulukan nasbul imam, mengangkat Abu Bakar As-Siddiq kala itu, daripada menyegerakan mengubur jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kitab apa tadi itu? Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Imam Syafi'i. Nah, satu lagi mungkin ini kitab juga bukan dari ulama Hizbut Tahrir, yakni Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau ini ulama mutaakhir yang sangat produktif, kitabnya banyak, di antaranya itu yang saya punya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu 10 jilid. Kemudian kitab beliau yang lain yang saya punya itu Usul Fikih Islami dan kitab-kitab yang lain lah. Ya, jadi beliau ini produktif sekali. Nah, di juz ke-6 ini ya, juz 6. Beliau ada juga membahas pembahasan tentang imamah ya, atau khilafah. Di halaman berapa tadi? Nah, ini. Jadi di juz 6 di Faslusani pasal kedua di halaman 572 ada sultatut tanfidhi al-ulya ay al-imamah, yakni tentang imamah. Jadi beliau jelaskan ini, al-imamatul uzma au khilafatu au imaratul mu'minin kulluha tuaddi ma'nan wahidan, kata beliau. Ini sama dengan yang di Majmu' tadi, sama juga dengan Mu'tamad kurang lebih. Imamatul uzma, kata beliau, khilafah, imaratul mu'minin, semuanya itu satu makna. Ya, tuaddi ma'nan wahidan. Tadullu ala wadhifatin wahidatin hiya sultatul hukumiyatil ulya. Hukumiyatul ulya, yaitu sebuah jabatan, ya satu jabatan yang berkaitan dengan pemerintahan tertinggi. Nah, dan seterusnya. Nah, hanya beliau kemudian di sini, ini supaya kita adil ya secara ilmiah, insaf. Beliau di sini memaparkan ada 3 pendapat tentang hukum menegakkan khilafah itu. Nah, yang pertama itu ada pendapat yang mengatakan itu wajib. Yang kedua, pendapat yang mengatakan madhabul jawaz, boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, wal madhabul wujub 'alallah, wajib atas Allah. Jadi nggak ada yang mengatakan terlarang. Tertolak itu juga nggak ada. Minimal itu mengatakan zawaj, boleh. Yang namanya boleh silahkan gitu kan, jangan dilarang kan begitu. Tapi menariknya beliau mengatakan begini. Nah, ini yang ulun kutipkan. Di halaman 574. Taral aktsariyatu sahiqatu min ulama'il Islam wa hum ahlus sunnah wal murji'ah wa syiah wal mu'tazilah ila nafaran minhum wal khawarij ma'adan najadat. Kata beliau, kelompok-kelompok Islam yakni ahlus sunnah, murji'ah, syiah, mu'tazilah kecuali hanya sedikit kelompok, khawarij kecuali an-najadat, annal imamata amrun wajibun au fardun muhattamun, kata beliau, bahwasanya imamah itu adalah wajib, perkara yang wajib dan kefarduan yang dipastikan. Qala Ibnu Hazm. Nah, kemudian beliau mengutip pendapat Ibnu Hazm dalam kitab Al-Milal Al-Faslu fil Milal wan Nihal. Disebutkan nih, qala Ibnu Hazm, ittafaqa jami'u ahli sunnah wa jami'u murji'ah wa jami'u syiah wa jami'u khawarij wa ala wujubil imamah. Jadi kata Ibnu Hazm, telah sepakat seluruh ahlu sunnah, seluruh murji'ah, seluruh syiah, seluruh khawarij akan wajibnya imamah. Wa annal ummata wajibun 'alaiha inqiyadu lil imam. Ini juga bukan kitabnya Hizbut Tahrir. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya khilafah itu ajaran Islam. Disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Jadi kalau kemudian kita ya kok masih memperjuangkan itu, ya kita sedang memperjuangkan Islam. Sebagaimana sholat, kalau ada orang nggak sholat, kita ajak sholat. Kan sholat itu ajaran Islam. Kalau ada orang nggak puasa, kita ajak untuk berpuasa. Ada orang yang pacaran, kita larang dia untuk pacaran, karena pacaran itu mendekati zina. Ada yang mengumbar auratnya, kita kasih nasihat supaya menutup auratnya. Maka ketika hari ini sistem pemerintahannya tidak sesuai Islam, kita juga sampaikan, ini loh Islam. Yang dari Allah dan Rasulnya. Masya Allah, panjang lebar. Minum lagi.